Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas mengenai teks deskripsi dan teks narasi. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu dari pengertiannya. Jadi teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Kalau teks narasi itu isinya kejadian yang diceritakan secara detail dan kronologis. Kemudian, teks narasi ini bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Nah, biasanya ditulis dalam bentuk novel, cerita pendek, biografi, dan lain-lainnya. Nah, berbeda dengan teks deskripsi. Teks deskripsi berisi penggambaran suatu objek. Jadi yang harus digarisbawahi di sini di dalam teks deskripsi adalah ada objeknya yang digambarkan. Nah, objek yang digambarkan berdasarkan sesuatu yang telah diamati atau dibaca atau diketahui sebelumnya dengan melibatkan panca indera. Panca indera apa saja? Misalnya penglihatan, peraba, atau pendengar. Selanjutnya, tujuan dari kedua teks ini. Yang pertama, dari teks narasi, untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca. Kalau deskripsi, tujuannya untuk menggambarkan objek. Jadi, yang digambarkan itu bisa berupa benda, tempat, atau suasana dengan melibatkan apa saja yang ada di dalamnya. Seperti misalnya ciri-cirinya, atau jenis-jenisnya, itu ya untuk tes deskripsi. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-cirinya. Teks narasi memiliki ciri yang pertama yaitu dengan menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Jadi di sini narasi itu ada sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kemudian yang kedua, memuat urutan waktu atau kronologi. Itu tadi ya, memuat kronologis. Kemudian yang ketiga, memuat sudut pandang penulis. Nah, lebih lengkapnya nanti kita bahas untuk sudut pandangnya seperti apa saja unsur-unsur dari teks narasi ini. Nah, kita next ke ciri yang kedua yang dimiliki dari teks deskripsi. Yang pertama, yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, suasana tertentu. Jadi ini yang tadi saya maksudkan. Kalau teks deskripsi itu berisi penggambaran suatu objek. Nah, objeknya bisa berupa benda, tempat wisata misalnya yang pernah adik-adik kunjungi, atau suasana tertentu. Itu ya untuk teks deskripsi. Kemudian yang kedua, teks deskripsi ini melibatkan panca indera. Apa saja yang sudah tadi kakak sebutkan, bisa berupa penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuannya agar pembaca dapat seolah-olah merasakan atau melihat objek yang digambarkan dalam teks deskripsi. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri objek. Jadi, entah itu objeknya benda, ya dijelaskan apa saja ciri-cirinya. Kemudian tempat misalnya, dijelaskan seperti apa saja yang ada di dalam tempat itu, ya. Kemudian, untuk selanjutnya, kembali lagi dari teks narasi. Jadi, ini ya untuk ciri-cirinya masing-masing dari teks narasi dan teks deskripsi. Kalau teks narasi dia memiliki unsur ya, sedangkan teks deskripsi tidak ya karena dia hanya berisi penggambaran objek. Nah, ini ada unsur dari teks narasi.
Unsur yang pertama adalah tema atau kita sebut dengan ide pokok atau pokok pembahasan. Ya, tema itu adalah pokok pembahasannya. Apa sebenarnya isinya dari teks narasi ini? Entah temanya misalnya tentang lingkungan atau tentang sosial ataupun budaya. Kemudian yang kedua, ini lengkapnya ya untuk unsur-unsurnya. Yang kedua, sudut pandang. Jadi sudut pandang ini terbagi lagi menjadi 3. Saya tulis di sini ya. Ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang disebut juga dengan kata ganti ya adik-adik. Kata ganti orang. Orang pertama tunggal. Tunggu dulu. Pertama, orang kedua, atau kata ganti orang ketiga. Nah ini ya, di atas kakak tulis. Ada 3 untuk kata ganti. Nah ini, ketiga ini terbagi lagi menjadi 2 masing-masingnya. Ada tunggal, ada kata ganti orang pertama tunggal, dan ada jamak. Nah, untuk yang pertama dulu, kata ganti yang pertama, yaitu kata ganti orang pertama, atau kita sebut dengan sudut pandang orang pertama, atau biasa juga dikenal dengan pronomina persona. Nah, untuk yang tunggalnya mencakup kata aku, saya, diriku, gitu ya. Kemudian orang kedua tunggal, ada kamu, Anda, dirimu, dan lain-lain. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, ada kata dia, ia, yang menggunakannya nama orang, beliau, itu ya, dan nama orang itu masuk di kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, untuk jamaknya orang pertama, itu jamaknya aku, saya, jadinya kami, dan kita. Saya ubah dulu warnanya ya. Di sini ada kami dan kita. Kemudian untuk yang kedua jamak, jadinya ada kata kalian. Untuk yang ketiga, kata ganti orang ketiga, ini jamaknya adalah mereka. Ini ya adik-adik untuk sudut pandang yang ada di dalam teks narasi atau kata ganti. Ini ada 3. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Jadi yang dimaksudkan dengan tokoh adalah pelaku. Sedangkan penokohan adalah watak dari tokoh yang ada di dalam cerita. Itu ya, tokoh itu pelakunya atau orang yang terlibat, sedangkan penokohan itu watak atau sifat atau sikap yang ada pada diri tokoh. Kemudian latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada latar tempat. Misalnya di rumah, di smart school, di sekolah. Kemudian selain tempat ada latar waktu. Waktu ini misalnya siang hari, pagi hari, atau sore hari. Kemudian yang terakhir ada latar suasana.
sana. Ya, ini ada 3 ya untuk latar. Kemudian alur. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang menggunakan alur maju, yang penceritaannya dari sekarang ke masa depan atau dari kecil ke masa depan. Sedangkan yang kedua ada alur mundur, penceritaannya ke masa lalu, dan ada maju dan mundur atau alur gabungan. Ini ya untuk unsur-unsur dari teks narasi. Nah, kita next ke selanjutnya. Nah, ini yang poin selanjutnya mengenai struktur dari teks narasi dan teks deskripsi. Teks narasi memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama itu adalah orientasi. Nah, orientasi ini berupa pengenalan ceritanya. Pengenalan. Oke. Kemudian yang kedua, komplikasi. Di sini setelah ada pengenalan, masuklah pada rangkaian peristiwanya atau masalah yang ada. Di sini rangkaian peristiwa atau masalahnya. Kemudian setelah dimunculkan masalahnya, masuk pada tahap penyelesaian masalah. Ya, di sini yang keempat adalah tahap penyelesaian masalah. Oke. Nah, setelah masuk pada tahap penyelesaian masalah, diambillah sebuah kesimpulan yang disebut dengan kode. Ya, di sini sudah ada kesimpulan. Oke, ini ya untuk struktur yang pertama dari teks narasi. Kemudian yang kedua, untuk teks deskripsi. Nah, teks deskripsi memiliki 3 unsur dari strukturnya. Struktur yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Di sini melibatkan penggambaran secara umum. Biasanya berupa ini definisi dari objek yang digambarkan atau penggambarannya secara umum dulu di bagian poin A ini. Kemudian di bagian B, deskripsi bagian. Nah, di sini sudah masuk pada penjelasan secara rinci. Penjelasan secara rinci mengenai ciri-cirinya objek, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, apa-apa yang ada di dalam objek tersebut. Nah, di sini ada ya rinci tentang objek, penjelasan secara rinci dari objek. Kemudian, setelah ada penjelasan secara rinci, baik itu misalnya dari karakteristik yang ada pada objek, atau misalnya kalau tempat, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, masuk pada tahap ketiga yaitu strukturnya yaitu kesimpulan. Di sini sudah ada simpulan atau bagian akhir. Bagian akhir atau biasanya berisi rangkumannya ya mengenai objeknya. Nah, ini ada contoh dari kedua jenis teks ini. Yang pertama dari teks narasi. Ini contohnya dari tempo.co ya. Ini teks narasinya dikutip dari Tempo. Kemudian ada contohnya, kalimatnya. Coba kita menentukan strukturnya ya. Dari teks narasi terlebih dahulu. Supaya kita bisa membandingkan seperti apa teks narasi dan teks deskripsi, karena keduanya ya hampir-hampir sama berisi cerita. Ada yang menggambarkan, ada yang menjelaskan secara kronologi apa-apa rangkaian peristiwanya. Nah, untuk teks narasi, Rina duduk termenung di sudut
perpustakaan sekolah. Jadwal ujian nasional semakin dekat dan rasa cemas mulai menghantuinya. Oke. Kita tentukan dulu yang mana orientasinya. Jadi orientasinya ini ya. Di sini orientasi. Kemudian struktur yang kedua, komplikasi. Coba kita lihat apa sih masalahnya? Oh, ini masalahnya. Di sini masalahnya setiap malam sampai pada di sini. Ini komplikasi. Kemudian yang ketiga, strukturnya adalah resolusi atau tahap penyelesaiannya. Nah, sudah masuk pada resolusinya, kita ganti ke warna kuning. Saat hari hujan tiba, ia berjalan dengan langkah berat menuju, namun rasa. Nah, ini sudah muncul, sudah ada rasa percaya dirinya mulai muncul. Berarti di sini masuk pada resolusi. Nah, otomatis yang terakhir kodanya atau bagian kesimpulannya ada pada dari kata semua ya, semua sampai sini. Akhirnya dia diumumkan Rina ini lulus dari ujian. Berarti ini adalah koda. Ini ya untuk struktur dari teks narasi. Dari orientasinya di sini berisi gambarannya secara umum, pengenalan ceritanya, kemudian komplikasi masalahnya yang dihadapi, ya, kemudian sudah masuk pada resolusi, tahap penyelesaian dari masalah yang dihadapi, kemudian yang terakhir pada koda, kesimpulannya, gitu ya. Kemudian kita beralih ke teks deskripsi. Nah, ini ada contoh teks deskripsi yang diambil dari atau dikutip dari kumparan.com. Nah, ini kita tentukan juga ya strukturnya. Jadi tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama strukturnya, yang pertama identifikasi atau gambaran umum, yang kedua ada ini yang tadi deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Nah, jika kita lihat contoh yang teks deskripsi ini, dia menjelaskan tentang tiang bendera. Nah, ini ya, ini adalah objeknya. Objek yang dijelaskan. Tiang bendera yang berdiri tegak di lapangan, upacara itu terbuat dari besi. Nah, ini menjelaskan. Dia menjelaskan mengenai tiang bendera ini terbuat dari apa, terus tingginya mencapai berapa, terus warnanya dicat apa. Nih, berarti ini sudah masuk pada bagian nih ya. Kita ubah ke warna putih. Masuk pada bagian ini. Deskripsi bagian. Jadi memang ya, untuk contoh dari teks deskripsi yang tadi itu hanya memuat pada deskripsi bagian. Oke. Ini ya, berarti semua ini masuk pada struktur bagian deskripsi bagian. Ya, kalau memang yang teks narasi ini memuat semuanya ya, sudah ada dari 4 strukturnya. Kalau teks deskripsi ini contohnya hanya memuat bagian struktur deskripsi bagian karena hanya berisi penjelasan secara rinci, belum ada gambarannya, pengertian dari teks tiang bendera ini dan kesimpulannya seperti apa. Itu ya untuk kedua contohnya. Selanjutnya, nah, coba kita lihat di sini ada latihan dengan memberi centang pada kolom sesuai dengan jenis teks. Jadi kita
ada sebuah kalimat di sini, ada 4 kalimat yang akan kita tentukan ini jenis teks apa, ataukah dia narasi, atau mungkin saja dia teks deskripsi. Nah, kita ke teks yang pertama. Ini ada kalimatnya, Arul berangkat ke sekolah lebih awal karena hari ini ada ulangan matematika. Nah, otomatis kalau berisi penceritaan tentang kronologi atau urutan waktu, dia masuk pada teks teks narasi ya, kalau dia berisi kronologi dari peristiwa. Ya. Nanti masuk di teks narasi. Kita centang di sini ya untuk yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, ruang kelas itu terang dengan dinding berwarna biru. Nah, ini menjelaskan sebuah objek. Objeknya apa? Objeknya ruang kelas. Ya, ruang kelas di sini dijelaskan ciri-cirinya. Itu terang dengan warna biru muda yang menenangkan. Otomatis kalau berisi objek yang dijelaskan atau digambarkan berarti dia masuk pada teks deskripsi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bunga melati di taman itu mengeluarkan aroma wangi yang lembut. Ingat ya, kalau teks deskripsi itu berisi teks yang menggambarkan dan melibatkan panca indera supaya kita apa? Supaya kita sebagai pembaca dapat seolah melihat, mendengar atau merasakan apa objek yang digambarkan. Nah, seperti ini misalnya, bunga melati di taman itu mengeluarkan aroma wangi yang lembut. Nah, otomatis dia masuk pada jenis kalimat dari teks deskripsi karena ada objek yang digambarkan yaitu bunga melati dan melibatkan panca indera. Tadi yang kedua ini penglihatan ya, karena bisa kita lihat dindingnya berwarna biru muda. Kalaupun yang ketiga ini aroma, berarti ini melibatkan panca indera penciuman. Oke, kita next ke kalimat terakhir. Setelah bel berbunyi, para siswa segera kembali ke kelas masing-masing. Nah, ini ada urutan waktu ya. Salah satu jenisnya ada konjungsi di sini, yaitu konjungsi temporal atau konjungsi atau kata penghubung waktu. Oke, ini ya untuk terakhir, berarti yang terakhir ini masuk pada teks narasi karena berisi penjelasan mengenai atau kronologi mengenai suatu peristiwa. Oke adik-adik, itu saja ya untuk pembahasan kali ini mengenai teks deskripsi dan teks narasi. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.